Sementara itu, pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meminta maaf atas pernyataan yang mengakibatkan kegaduhan umat di Jakarta. Ahok meminta semua pihak untuk tidak lagi melanjutkan permasalahan ini agar tidak mengganggu keharmonisan umat beragama. Permintaan maaf disampaikan Ahok di Balai Kota sebelum mengikuti rombongan Megawati berziarah makam Bung Karno ke Blitar, Jawa Timur pada pagi tadi. Ahok mengaku telah mendapat surat peringatan dari Majelis Ulama Indonesia yang mengecam dirinya untuk fokus pada kemaslahatan umat. Ahok menambahkan dirinya tidak memiliki niat untuk melecehkan salah satu ayat Al-Quran yang dianggapnya sebagai tafsiran pribadi. Penyampaian tafsiran ayat Quran tersebut disampaikan Ahok agar masyarakat Jakarta tidak salah mengartikan bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Ahok juga meminta agar kegaduhan ini dihentikan agar tidak terjadi ragam tafsiran lain yang mengganggu keharmonisan umat beragama. Saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa dan negara. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Anda menyaksikan headline pukul 22, pemirsa. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menanggapi santai tudingan yang menyatakan Ahok melecehkan agama. Menurut Surya, Ahok hanya berusaha mengajak publik menjaga toleransi dalam kehidupan berdemokrasi. Ahok ini sebenarnya tidak ada maksudnya untuk melecehkan itu. Saya pastikan itu. Kalau Ahok melecehkan, kita panggil Ahok, kita tendang dia. Tapi saya yakin dia nggak melecehkan, bagaimana? Belajar yang mengerti kira-kira bisa nggak ini ya? Ada ajaran-ajaran keimanan dia coba kutip-kutip dikit. Nah saya sebagai individu pemeluk agama Muslim, tentu saya ingin mengajak semua kita untuk menegakkan Islam yang rahmatan alamin ya. Ada toleransi sana, ada solidaritas, ya kan? Ada ukhuwah Islamiyah yang menjadi ajakan bagi semua. Pemirsa, kaum muda Nahdlatul Ulama DKI Jakarta memastikan diri akan netral dalam pemilihan Gubernur DKI 2017 mendatang. Dengan posisi organisasi yang netral, anggota NU bebas memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan hati nurani. Melalui Halakoh Forum Kaum Muda NU DKI Jakarta, dipastikan NU akan netral dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Seluruh anggota NU termasuk para pemudanya bebas untuk menentukan pilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dianggap terbaik sesuai dengan hati nurani. Hadir dalam acara Halakoh Forum Kaum Muda NU DKI, Rois Syuriah PBNU, Ahmad Isyomudin, Khatib Syuriah PWNU DKI Kiai Haji Ahmad Zahari, dan perwakilan kaum muda NU DKI Jakarta Taufik Damas. Meski netral, kaum muda NU DKI dihimbau untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan gubernur DKI, tidak menggunakan isu sara, serta tidak mudah mengumbar tuduhan penistaan terhadap agama dan Al-Quran selama proses pilgub berlangsung. Dalam menentukan pilihan pasangan calon kepala daerah nanti, kaum muda NU mengajak masyarakat untuk bersikap kritis, objektif, serta berpegang teguh pada prinsip demokrasi yang diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Politik kita belum bagus, belum benar apabila seseorang atau para pendukungnya mencitrakan buruk orang lain, baik dengan alasan agama, ras, atau suku, demi untuk kemenangannya sendiri. Menjelekkan orang lain untuk membaikkan diri sendiri itu tidak bisa dibenarkan. Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sidang lanjutan kasus reklamasi Teluk Jakarta dengan terdakwa M. Sanusi kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Hari ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 6 orang saksi, salah satu diantaranya adalah mertua terdakwa.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan kami Aulia Pane langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selamat siang Aulia, siapa sajakah saksi yang dihadirkan untuk persidangan kali ini Aulia? Ya, selamat siang Widya. Selain mertua dari terdakwa Muhammad Sanusi, saksi lain yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni adalah dari pihak bank, lalu juga sekretaris pribadi dari Muhammad Sanusi, serta sejumlah pihak swasta. Salah satu saksi yang bersaksi yakni adalah Vidya Listiana yang merupakan pegawai Bank Mandiri dan juga merupakan kepala cabang dari Mandiri Summit, lalu Gina Aprilianti selaku sekretaris pribadi dari terdakwa Muhammad Sanusi yang juga merupakan keponakan dari terdakwa, lalu saksi lainnya Andri Hussein yang merupakan GM Kredit Bank dari Mitra Niaga, lalu Nicholas Hartono yang merupakan karyawan swasta dari PT Indomarina Square, serta Miarni Ang yang merupakan Direktur PT Agung Podomoro Land. Seharusnya ada 7 orang saksi Widya yang dihadirkan dalam persidangan kali ini, namun 1 orang saksi tidak dapat hadir, yakni Trian Subki. Dan saat ini Jaksa Penuntut Umum dari KPK memang sedang mendalami terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Sanusi, karena ini nilainya mencapai 45,28 miliar rupiah. Dan dalam kesaksiannya tadi Jaksa Penuntut Umum mendalami kesaksian dari saksi yang bernama Vidya Listiana selaku pegawai dari Bank Mandiri yang ditanyai seputar aliran dana antara Danuwira selaku Direktur PT Wirabayu Pratama ke rekening terdakwa Muhammad Sanusi. PT Wirabayu Pratama ini merupakan pelaksana proyek dari pekerjaan umum di Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta periode 2012-2015, di mana saat itu terdakwa Muhammad Sanusi menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta yang berhubungan langsung ataupun bermitra langsung dengan Dinas Tata Air. Dari dakwaan, Danuwira selaku Direktur PT Wirabayu ini menyerahkan ataupun memberikan uang kepada terdakwa Muhammad Sanusi senilai 21 miliar rupiah, namun dalam berbagai tahap. Selanjutnya juga terdakwa ini menerima uang dari Boy Ishak selaku komisaris PT Imemba yang juga merupakan rekanan dari Dinas Tata Air yang sedang melakukan proyek pekerjaan di Dinas Tata Air Pemprov DKI Jakarta pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Widya. Ya, Aulia, lalu bagaimanakah kesaksian dari mertua terdakwa Sanusi? Ya Widya, saksi yakni adalah mertua Muhammad Sanusi yang bernama Jeffrey Setiawantan ini memberikan kesaksian terkait dengan pembelian rumah dan juga tanah di kawasan Cipete yang nilainya mencapai 16,5 miliar rupiah. Mertua Muhammad Sanusi, Jeffrey Setiawan, menyebut bahwa pembelian rumah dan tanah tersebut ini dibeli oleh dirinya dan bukanlah dibeli oleh terdakwa Sanusi. Dalam hal ini terdakwa Sanusi hanya membantu dalam proses administrasi ataupun juga saat proses pembayaran. Tadi dalam persidangan Jeffrey menyebut bahwa rumah dan tanah yang dibeli di kawasan Cipete ini harganya 10 miliar, sedangkan 6,5 miliar ini untuk pembelian peralatan dan juga isi rumah. Tadi saksi menyebut bahwa ada 4 kali transaksi dan itu dilakukan seluruhnya dengan cash ataupun secara tunai. Dan berikut kita dengarkan keterangan dari saksi mertua terdakwa Sanusi. Berapa kali waktu itu pembelian? Saya pas dia masuk sudah 4 kali mengatakan 4 kali, ya. 4 kali pembelian uang tunai. Ya. Dalam setiap pembelian itu berapa ada yang 1,2 miliar, 2 miliar 1 miliar.
ada 1,8, ada 2 miliar lagi, lalu ada dolar US 150.000, ya dolar 150.000 Singapura dolar. Untuk sementara, Widya, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Aulia Pane, melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat kembali bertugas. Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir dalam pembukaan Simposium Internasional Kejahatan Perikanan di Gedung Agung Yogyakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Yunia Harsari langsung dari Yogyakarta. Yunia, bagaimana situasi terakhir di sana dan apa sebenarnya yang akan dibahas dalam acara ini? Silakan. Ya, Marvin, Presiden Joko Widodo memang sudah dijadwalkan untuk hadir dan membuka secara resmi acara International Symposium on Fisheries Crime di Gedung Agung Yogyakarta. Rombongan Presiden sendiri sudah tiba di Gedung Agung pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat dan baru saja beberapa saat yang lalu memasuki ruangan acara simposium atau pembukaan International Symposium on Fisheries Crime ini. Presiden Joko Widodo tampak atau terpantau didampingi oleh Ibu Negara Ibu Iriana Joko Widodo, kemudian ada juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno, ada juga Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti, ada juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian beserta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Acara ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan setelah sebelumnya diadakan di Afrika Selatan yang akan diikuti oleh 250 peserta dari 46 negara. Diinisiasi oleh pemerintah Indonesia, Norwegia, dan juga Badan PBB, yakni UN Office on Drugs and Crime atau UNODC. Indonesia dipilih sebagai tuan rumah ini dikarenakan komunitas global telah percaya atau memandang Indonesia sebagai salah satu leading country yang cukup berhasil selama ini dianggap untuk menangani berbagai kejahatan di bidang perikanan. Pada intinya, simposium ini adalah salah satu upaya untuk merubah atau membuka pandangan yang lebih luas terkait dengan kejahatan perikanan agar tidak hanya diartikan sebagai penangkapan ikan ilegal, namun juga ternyata masih banyak sekali kejahatan yang terjadi sebelum dan sesudah penangkapan ikan tersebut, yang beberapa diantaranya ini terkait dengan pemalsuan dokumen, ada juga penyelundupan dan juga perdagangan manusia, penghindaran pajak dan lain-lain yang menyebabkan ini adalah salah satu kejahatan lintas negara yang terorganisir atau international organized crime. Nah, setelah acara tadi yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya, nanti Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Susi Pujastuti juga akan menyampaikan laporan terkait dengan kondisi dari kelautan dan perikanan Indonesia sebelum nantinya akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Demikian Marvin yang dapat kami sampaikan untuk saat ini dari Gedung Agung Yogyakarta. Kembali ke Anda di studio. Harsari, terima kasih untuk informasi Anda. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri sekaligus membuka secara resmi acara Simposium Internasional Kejahatan Perikanan di Gedung Agung Yogyakarta. Ya, Jokowi menegaskan Indonesia kini mendesak PBB untuk menetapkan kejahatan perikanan sebagai kejahatan lintas negara. Rekan kami Yunia Harsari akan melaporkan informasi selengkapnya langsung dari Yogyakarta. Yunia, apa hasil dari Simposium Internasional Kejahatan Perikanan kali ini? Yunia. Ya, Ade dan Sumi, acara International Symposium on Fisheries Crimes ini masih berlangsung hingga saat ini, sehingga belum ada hasil yang ditentukan atau disepakati oleh seluruh peserta. Namun tadi pada saat acara pembukaan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo telah menegaskan posisi Indonesia yang saat ini mendesak PBB yang dalam hal ini ditangani oleh United Nations Office on Drugs and Crime untuk
untuk menetapkan kejahatan perikanan sebagai kejahatan lintas negara yang terorganisir atau transnational organized crime. Ini dikarenakan sebenarnya banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam rantai proses penangkapan ikan baik sebelum maupun sesudahnya, seperti berbagai penyelundupan baik manusia maupun narkoba, dan juga ada praktek-praktek perbudakan di sana sehingga harus diselesaikan secara bersama-sama oleh seluruh negara di dunia. Poin penting inilah yang kemudian mendapatkan apresiasi dari 250 peserta yang berasal dari 46 negara yang mengikuti acara ini. Acara simposium ini juga sudah digelar untuk pertama kalinya di Cape Town, Afrika Selatan pada tahun lalu, dan tahun ini Indonesia didapuk oleh komunitas internasional untuk menyelenggarakan acara ini untuk yang kedua kalinya atau didapuk sebagai tuan rumah. Ini dikarenakan komunitas internasional telah memandang Indonesia sebagai salah satu leading country yang berhasil dalam 2 tahun terakhir ini melakukan atau menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi atau memerangi berbagai kejahatan kelautan dan perikanan. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Itu illegal fishing juga terkait dengan kejahatan lain seperti penyelundupan barang dan manusia, buruh ilegal, penyelundupan narkoba, dan pelanggaran terhadap peraturan perlindungan alam dan kebersihan. Artinya, illegal fishing telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang sangat serius dan terorganisir. Bila illegal fishing terus dibiarkan merajalela, maka bumi ini, bumi tempat tinggal kita bersama, rumah kita bersama, akan terancam keberlanjutannya. Karena itu sangatlah penting bagi kita untuk memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasi tersebut dengan kolaborasi global. Ya pemirsa, acara simposium ini kini masih terus digelar hingga esok hari di salah satu hotel di daerah Yogyakarta. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga bergabung untuk mengisi acara ini sebagai salah satu keynote speaker. Demikian Ade dan Sumi yang dapat kami laporkan untuk saat ini dari Yogyakarta. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Yunia Harsari untuk informasinya.